Berlatar pada tahun 1860 di kota negara Rusia, cerita diawali dengan memperlihatkan duel adu tembak antara dua orang bangsawan yang saling mempertahankan kehormatannya. Ada dua pistol yang salah satunya berisi peluru. Bangsawan pertama maju dan mengambil pistol pilihannya. Ia dengan sombongnya berkata bahwa seseorang peramal pernah memberitahunya bahwa dia tidak akan pernah mati karena peluru. Tebak apa yang terjadi? Dan kisah akan berfokus pada seorang bangsawan bernama Yakovlev. Kita panggil saja Yakov, bangsawan yang berhasil menang dalam duel adu tembak barusan. Sedikit informasi bahwa di era kekaisaran Rusia pada saat itu, kehormatan adalah segalanya. Satu hinaan kecil bisa berujung pada pertumbuhan darah, seperti yang terjadi pada momen barusan. Hukum kekaisaran pada saat itu memang melegalkan kegiatan semacam ini, dan teruntuk bangsawan yang ingin tetap menjaga kehormatannya, tapi tidak punya cukup nyali untuk adu tembak bisa menyewa seorang joki yang disebut dengan duelis. Seseorang penembak profesional seperti si Yakov ini yang mendapatkan uang dari menggantikan orang lain untuk menjaga kehormatan mereka. Yakov tidak sendiri, semua penugasannya diatur oleh seseorang perantara bernama Baron, seorang pria Jerman yang bertindak ya bisa dibilang sebagai manajer atau sekaligus penghubung antara Yakov dengan para klien bangsawan yang membutuhkan jasanya. Dari setiap bayaran yang ia terima, Yakov diam-diam menyisihkan sebagian untuk satu tujuan yang terus ia kejar tanpa pernah ia ceritakan kepada siapapun. Di kantor administrasi kekaisaran, Yakov mengajukan petisi untuk memulihkan nama seorang bangsawan bernama Kolesev atau bisa dipanggil Koli, dan diasingkan ke sebuah pulau terpencil untuk menjalankan hukuman. Pejabat yang ia temui mengatakan bahwa Koli sudah dianggap mati sehingga petisinya tidak bisa diproses. Namun Yakov tidak menyerah, ia menjanjikan 100.000 rubel sebagai uang suap asalkan status bangsawan Koli bisa dipulihkan. Untuk mengumpulkan 100.000 rubel itu, Yakov terus menerima pekerjaan demi pekerjaan dari Baron, dan di sela-sela pekerjaannya, ia juga mencari tambahan dengan cara lain yang tidak kalah mengesankan. Ya, kemampuan menembak Yakov memang bukan main. Setiap peluru jatuh tepat pada titik yang ia inginkan, bahkan di situasi yang hampir mustahil sekalipun. Dan kemampuan itulah yang membuatnya tidak pernah kalah dalam duel. Suatu hari di sebuah balai lelang mewah yang dihadiri oleh para bangsawan kaya dan berpengaruh, seorang wanita memimpin lelang amal untuk panti-panti sosial. Penawaran dibuka tapi tidak ada yang mengangkat tangan sampai seseorang bangsawan bernama Beklemev ini orangnya tiba-tiba memecahkan keheningan dengan menawar 10.000 rubel hanya untuk sebuah buket bunga. Sebelum lanjut, saya perkenalkan produk soft-rock berkualitas dari produk saya sendiri bernama Rapslur. Menggunakan bahan premium dan hook yang berkualitas dan warna yang cerah serta menggunakan tim macur di bagian hooknya. Jika kalian penasaran dengan produk saya, linknya ada di deskripsi dan kolom komentar. Dan jika sudah subscribe, mari kita lanjutkan ke alur ceritanya. Tak sekaya kelihatannya ternyata punya hutang yang cukup besar kepada seseorang bangsawan bernama Barsargin. Ini orangnya, di mana Barsargin mengancam akan menyelesaikan melalui duel adu tembak jika Beklemes tidak segera melunasi semua hutangnya. Tak lama setelah itu terjadi insiden kecil ketika seorang bangsawan tua bertangan satu tak sengaja menyenggol Barsargin dan meminta maaf berkali-kali. Tetapi Basergen malah menghina kakek tersebut di depan semua orang. Sehingga karena tidak terima dipermalukan seperti ini, kakek pun menantang Basergen untuk duel adu tembak demi mempertahankan kehormatannya. Basergen sempat menolak tantangan tersebut karena tidak mau meneladani seorang pria tua yang mohon maaf bertangan buntung. Tetapi di sana kebetulan ada Yakov yang tiba-tiba muncul dan bersedia menggantikan si kakek dalam duel tersebut. Berlokasi di sebuah gedung kosong, Yakov dan Basergen akan saling menembak satu sama lain dengan dinding kertas Jepang sebagai pembatasnya. Memanfaatkan pantulan sinar matahari, Yakov berhasil menghindar tembakan Basergen, dan inilah yang terjadi.
Basargen akhirnya menjadi orang kedua yang tewas di tangan Yakub. Dan setelah duel selesai, terungkaplah bahwa semua ini sudah direncanakan sejak awal. Ada seseorang klien yang memang menginginkan kematian si Basargen ini dan membayar Baron untuk mengatur semuanya. Bahkan kakek buntung yang tadi memancing emosi Basargen adalah seseorang yang dibayar untuk melakukan hal tersebut. Dalam perjalanan pulang, Baron baru sadar jika Yakub ternyata terkena tembakan, tapi tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Saat diobati, dokter tercengang melihat kondisi Yakub yang seperti sudah tidak bisa merasakan sakit. Dan disinilah Yakub akhirnya bercerita tentang masa lalunya melalui kilas balik ingatannya. Semua berawal ketika Yakub terdampar di sebuah pulau terpencil dan ditemukan oleh suku pedalaman setempat dalam kondisi sekarat dengan banyak sekali luka cambukan di bagian punggungnya. Seorang dukun yang kasihan pun menyelamatkan Yakub dengan cara melakukan ritual perendaman di kolam yang katanya keramat. Sehingga sejak saat itu Yakub seperti menjadi kebal terhadap rasa sakit. Sebuah kemampuan yang selama ini Yakub syukuri di setiap duel yang ia jalani. Saat masih dalam proses pemulihan, itulah muncul sekelompok perampok yang menyerang perkampungan suku itu dan merampas semua barang-barang berharga, termasuk sebuah foto berbingkai emas yang selalu Yakub bawa. Dengan tubuh yang masih lemas, Yakub pun bangkit dan melawan hingga berhasil merebut kembali foto tersebut. Kembali ke masa sekarang, tepat saat peluru dari tubuh Yakub berhasil dikeluarkan, pasukan militer kekaisaran tiba-tiba datang membawa Yakub di hadapan dewan kemiliteran. Yang sesampainya di sana, Yakub langsung bersidang atas tuduhan telah menyalahgunakan gelar bangsawannya untuk menjebak para pejabat dalam duel adu tembak. Дикими алеутами и содержался в плену от дворянин Енисейской. Meskipun tuduhan itu benar, Yakub pura-pura tolol dengan mengatakan bahwa itu semua adalah fitnah Dajjal, sehingga untuk menilai kehormatannya sebagai bangsawan yang terhormat dan anti riba, Yakub menantang siapapun untuk maju dan melakukan duel dengannya. Dari sekian banyak tentara yang ada di sana, ada satu perwira yang berani maju untuk menerima tantangan duel tersebut, di mana mereka berdua akan bergantian mengarahkan pistol ke kepala masing-masing dengan hanya satu peluru yang sudah diacak. Masih dengan ekspresinya yang tenang dan selalu dingin, Yakub berhasil membuat lawannya menyerah sebelum permainan berakhir, di mana Yakub akhirnya mendapatkan kehormatannya kembali setelah dewan memutuskan untuk tidak bersalah. Орленко. Setelah duel selesai, sang perwira yang tadi jadi lawan pun tiba-tiba menghentikan kereta Yakub di jalan dan meminta penjelasan terkait siapa sosok Yakub sebenarnya. Karena ternyata perwira ini adalah kakak kandung Yakub yang asli dan sudah tahu betul wajah adiknya yang tidak sama sekali dengan Yakub yang ada di hadapannya saat ini. Disinilah akhirnya terungkap bahwa nama asli Yakub adalah Kolis alias Koli, bangsawan yang difitnah, diasingkan, dan dihukum sebagai prajurit tentara untuk berlayar menuju ke pulau terpencil. Nama Yakub yang Koli pakai sekarang adalah identitas milik orang lain yang ia curi sewaktu terdampar di pulau. Dan Koli sama sekali tidak menyangka jika dirinya sekarang akan bertemu dengan kakak kandung dari Yakub asli, yang faktanya ditemukan bahwa sudah mati di pulau tersebut. Meski sudah tahu bahwa Koli telah mencuri identitas milik Yakub adik kandungnya, si perwira memilih untuk diam dan tidak akan melaporkan karena hanya mencoba untuk bertahan hidup dan ingin mengembalikan status bangsawannya. Malam harinya Koli menyelinap menemui Baron untuk mencari tahu siapa sosok klien yang selama ini memberikan pekerjaan kepada mereka berdua. Sempat bersikap tidak kooperatif, Baron akhirnya menyerah dan mau jujur bahwa klien yang selama ini membayar mereka adalah Beklemev, sang bangsawan yang banyak hutang. Yap, seperti yang ada di negara Konoha ya. Beklemev ternyata bukan sekedar bangsawan yang punya hutang di mana-mana. Ia adalah anggota Dewan Kekaisaran yang selama ini menggunakan Baron dan Kuli alias Yakub sebagai alat untuk menyingkirkan para bangsawan pesaingnya secara legal melalui duel adu tembak. Duel adalah cara bangsawan mencuci tangan dari kekerasan yang mereka ciptakan sendiri. Hukum duel pada masa itu maksudnya dirancang untuk menjaga tatanan sosial, tapi justru sistem itulah yang menjadi jalan eksploitasi. Kaum bangsawan yang lebih tinggi statusnya bisa menyewa orang lain untuk menghadapi
konferensi mematikan. Dan yang menarik adalah semua uang yang ia habiskan untuk operasi kotor ini merupakan uang pinjaman dari target ia sendiri, seperti Basargin dan bangsawan yang mati di adegan awal. Berkat informasi dari Baron jugalah Cole akhirnya tahu rencana terbesar Beklemev, yaitu menikahi seorang putri bangsawan yang bernama Marta Tokova, yang merupakan pewaris kekayaan keluarga bangsawan yang paling kaya di kota ini. Тяжелый труд, но я справился. Пускать кровь, вот что весело. Dengan menikahi Marta, Beklemev bisa sekaligus melunasi semua hutangnya dan menggenggam kekuasaan lebih besar. Tapi masih ada satu halangan yang berasal dari kakak laki-laki Marta, yang kita panggil saja si Pangeran, yang sudah mencurigai niat busuk Beklemev dan tidak menyetujui pendekatan kepada sang adik. Maka dari itu Beklemev pun memasukkan nama Pangeran ke dalam daftar target berikutnya, di mana Baron akan menjebak sang Pangeran dalam permainan kartu, sehingga ketika si Pangeran kalah dan menolak untuk membayar kekalahan, Baron akan menantang Pangeran untuk melakukan duel. Тебе не скажу. Беклемишев окружился... Dan yang akan maju tentu saja adalah Cole yang pasti menang dalam duel tersebut. Setelah berhasil menjebak sang pangeran, Cole pun langsung pergi ke toko senjata favoritnya untuk membeli pistol baru. Cole juga pernah sangat dikenali sekali oleh para penjual senjata ini, bahkan diberikan rekomendasi senjata baru yang cocok untuknya. Keluar dari toko senjata, Cole langsung dicegat oleh Putri Marta yang meminta agar duel tersebut dibatalkan. Putri Marta yang betul bahwa Putri Marta tahu betul bahwa si Pangeran alias kakaknya belum pernah memegang yang namanya senjata api. Tapi karena tidak mudah terbujuk rayu perempuan, Cole pun menolak permintaan tersebut. Berlokasi di bangunan kosong, Pangeran sempat terjatuh dan dihampiri oleh salah satu preman anak buah Beklemev yang memberitahu bahwa Pangeran harus mati jika ingin Putri Marta adik tetapnya hidup. Bahwa Pangeran harus mati jika ingin Putri Marta adiknya tetap hidup. Ditekan oleh kedua pihak, yaitu Cole dan si preman ini, Pangeran benar-benar tidak punya kesempatan untuk bertahan. Tetapi ia tak disangka dengan sengaja membuat tembakannya meleset dan memantul ke arah si preman, di mana Beklemev tiba-tiba muncul untuk memberikan Cole peringatan si Cole ini agar jangan mencampuri urusannya jika tidak ingin identitas aslinya dibongkar ke layak ramai. Disinilah kita akan dibawa kembali ke masa lalu untuk melihat apa sih sebenarnya hubungan antara si Cole dan Beklemev, yang ternyata mereka berdua dulunya adalah sama-sama perwira tinggi kekaisaran. Не примет вызова от собаки. Меня по пружинам нельзя ворочать. Saat itu Cole menentang kegemaran Beklemev yang suka menggadaikan duel secara terbuka, dan si Beklemev ini tersinggung dengan perkataan Cole yang cukup keras dan menentangnya. Alih-alih menyelesaikan dengan duel, Beklemev yang pengikut memakai cara licik, yaitu memfitnah Cole dengan tuduhan yang tidak masuk akal. Akibatnya gelar bangsawan Cole dan seluruh keluarganya pun dicabut, dihukum dengan 1000 kali cambukan dan diasingkan ke pulau terpencil. Я намерен платить вам за нашу охрану. Menyadari bahwa Cole datang untuk balas dendam dan mengembalikan status bangsawannya, Beklemev pun kembali akan memakai cara kotor untuk melenyapkannya. Dibantu si Baron yang dipaksa untuk bekerja sama, Beklemev mengira 3 preman bayaran untuk menghabisi Cole saat dalam perjalanan pulang bersama Pangeran dan Putri Marta, sehingga di luar rencana. Pangeran justru harus ikut tewas setelah mencoba menolong Cole, di mana Cole sendiri diseret ke samping jalan untuk dieksekusi ramai-ramai. Tetapi melihat Cole masih bertahan menumbangkan preman bayarannya, Beklemev yang tak jauh dari sana pun menghabisi Baron untuk mengulur waktu demi bisa kabur dari tempat tersebut. Keesokan paginya, Putri Marta terlihat sangat sedih sekali melihat jasad Pangeran kakak kandungnya sendiri yang mati dibunuh oleh para preman suruhan Beklemev. Sehingga dengan sangat memohon dan penuh raut wajah yang penuh kasihan lah, Putri Marta pun meminta Cole untuk bagaimana caranya supaya bisa melenyapkan Beklemev dari muka bumi ini.
Яковлев. Древний дворянский. Satu-satunya cara untuk membalas dendam kepada Beklemev adalah dengan melakukan duel adu tembak. Sedangkan syarat untuk melakukan duel adalah harus punya status bangsawan. Masalahnya Beklemev sudah tahu bahwa Koli sudah tidak berstatus bangsawan. Dan pasti menolaklah karena diajak melakukan duel. Sehingga Koli mendatangi kantor administrasi kekaisaran berharap pengajuan banding dan uang suap bisa diterima. Tetapi Beklemev ternyata sudah selangkah lebih maju dan bergerak duluan dengan menyuap jaksa agung agar menolak permintaan si Koli ini. Muak dan marah, Koli pun mendatangi sebuah pesta besar yang dihadiri oleh para bangsawan kekaisaran untuk menantang Beklemev melakukan duel secara jantan. Namun masih dengan alasan yang sama, yaitu tidak sepele pun menolak melakukan duel. Dan ya, muncullah si perwira yang mengaku kenal dengan Koli sebagai Yokovia. Berani menjamin bahwa sosok Koli yang ada di depan Beklemev saat ini adalah Yokovia, adik kandungnya yang sempat terdampar di pulau terpencil dan demi menjaga kehormatan keluarga mereka. Perwira mau mendukung penuh alias Yakub dalam duel tersebut. Di hadapan seluruh bangsawan kekaisaran yang terhormat, Beklemev semakin tertekan saat Putri Marta menguatkan identitas Koli sebagai Yakub. Sehingga karena tidak punya pilihan lain, Beklemev pun terpaksa menerima tantangan tersebut. Sehingga tak butuh waktu lama berhasil memenangkan duel tersebut dan melenyapkan Beklemev untuk selamanya. Selesai duel, Putri Marta cukup terkejut saat baru mengetahui bahwa sebenarnya juga tertembak di bagian dada, tapi pelurunya tidak tembus berkat bingkai foto emas ibunya yang terbuat dari campuran emas dan baja. Sehingga sekarang Koli hanya tinggal menikah dengan Putri Marta yang secara tidak langsung akan mengembalikan status bangsawannya. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton video ini dan saya ucapkan selamat bertemu kembali di video selanjutnya. Bye bye.